Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan terus mengoptimalkan potensi lahan pertanian padi sawah di wilayah Dataran Bena, Kecamatan Amanuban Selatan untuk mengcover kebutuhan pangan bagi masyarakat di wilayah kabupaten setempat. Langkah tersebut juga bagian dari upaya untuk mencegah persoalan COVID-19 di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sampai dengan saat ini jumlah areal persawahan Bena yang telah diolah seluas 2.040 hektar dari potensi 2.500 hektar areal persawahan Bena. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selain memberi perhatian bagi upaya penanggulangan COVID-19, pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan di bawah kendali Bupati Pitahun turut memberi perhatian terkait ketersediaan pangan masyarakat di kabupaten setempat. Langkah konkret yang dilakukan Pemda TTS adalah dengan memaksimalkan potensi lahan sawah Bena untuk mengcover kebutuhan beras warga di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan sampai saat ini, Pemda TTS telah memanfaatkan 2.040 hektar dari potensi tersedia seluas 2.500 hektar. Hal ini disampaikan Bupati Pitahun saat memantau wilayah areal persawahan Dataran Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Rabu 1 April 2020. Menurut Bupati Pitahun bahwa di tengah upaya penanggulangan wabah COVID-19, Pemda juga memberi perhatian terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Salah satu tindakan konkret adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi areal sawah Bena di Kecamatan Amanuban Selatan. Langkah ini dimaksudkan agar hasil panen padi pada luasan areal persawahan yang ada bisa mengcover kebutuhan beras bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan. Secara matematis, kata Bupati Pitahun, produksi padi pada areal sawah seluas 2.000 hektar menghasilkan 9.600 ton. Hasil produksi ini sudah mengcover kebutuhan beras bagi masyarakat. Dan sampai saat ini, Pemda TTS sudah memanfaatkan 2.040 hektar dari potensi 2.500 hektar sawah di Dataran Bena. Masih menurut Bupati Epi, Pemda TTS juga mengoptimalkan potensi areal persawahan di wilayah Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Molo Utara, Kecamatan Amanatun Selatan, dan Kecamatan Amanatun Utara, serta sejumlah kecamatan lainnya. Bupati Pitahun menegaskan akan mengerahkan seluruh kekuatan pemerintah daerah agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk mengcover kebutuhan pangan di daerah. Bupati Pitahun juga mengapresiasi dukungan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terhadap setiap kebijakan publik yang diambil Pemda TTS. Pantauan kabar Limurai, Bupati Pitahun bersama Dandim 1621 Timur Tengah Selatan Letnan Kolonel Kurniawan Pramulyo dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah mengecek areal sawah Dataran Bena yang telah diolah petani. Bupati juga mengecek pembagian air yang bersumber dari bendungan Linam Nutu. Terlihat pembagian air pada saluran irigasi primer dan sekunder berjalan baik. Ribuan hektar sawah telah ditanami benih padi. Hitungannya, saya ambil yang paling rendah, produksi paling rendah dengan 2.000, tanam 2.000, kita sudah 9.600 ton. Berarti untuk kebutuhan kita di daerah selesai. Kita selesai, artinya bisa dia mengcover kebutuhan beras di daerah ini. Makanya kita dorong ini untuk tidak boleh ada lahan tidur. Jadi kita optimalkan lewat dinas pertanian kita minta dorong untuk bantu pupuk, bantu bibit. Bagaimana, di mana kita harus masuk? Kecamatan desa saya dorong betul-betul ini. Kita dengan Forkopimda, Pak Danim, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Ketua Pemda, kita dorong ini. Kita dorong Pak Danim juga hampir tidak di kantor ini, beliau di lapangan terus ini. Jadi ini dukungan dari Forkopimda, dukungan dari pemerintah daerah, kita harus optimalkan ini. Jadi masyarakat intinya, ya artinya virus tapi dia tidak boleh lapar. Karena kalau virus mungkin jarak 100 meter, tapi karena lapar virus bisa singgah. Ya kita tidak tahu ini. Tapi kalau dia kenyang, dia lapar, jangan bicara mengenai protein, karbohidrat dulu. Karbohidrat terpenuhi, protein gampang diikuti. Jadi kita berharap ini minimal protein harus terpenuhi. Jadi dorongan kita untuk semua yang ada potensi irigasi harus dioptimalkan kali ini. Setelah ini hujan sudah stop, nanti kita bergeser ke wilayah Amanatun, wilayah Amanuban yang pesisir, yang mengharapkan air dari kali. Karena ini ada bangunan
ada bendungnya. Jadi ini bagus ini. Sedangkan yang irigasi non tigis nanti kita akan dorong setelah hujan berhenti. Jadi manfaatkan air yang ada. Jadi sampai di Minu Nungkolo, Weneno kita akan dorong sampai di Buki untuk ini. Nanti dengan termasuk nanti arah yang di Koa, nanti kita dorong di arah Koa, di Molo ada sebagian kita dorong itu untuk masyarakat tetap tanam, dan juga ada di Noelaku. Itu tahun lalu kami panen di situ, tapi mereka mengharapkan tidak musim sekarang karena akan nanti rusak bangunan empangannya. Jadi yang empangan darurat. Nah, kalau tidak banjir baru bisa dimanfaatkan. Kabupaten untuk sekarang ini berapa banyak luasan hektar yang sudah di... Kondisi sekarang 2040 hektar yang sudah diolah. Saya minta dorong, saya target Pak Camat dengan Bapak Pedesa kalau bisa 2.500. Karena kita punya areal potensial 2.500 hektar. Jadi sekarang 2040 kalau kita dorong bertambah lagi kan bagus. Jadi kita himbau teman-teman yang punya tanah, punya sawah di sini datang untuk tanam, bantu masyarakat. Karena setelah kita inventarisir ada penduduk saudara kita yang ada di kota, ada di Kupang, ada di Soe yang punya tanah di sini tidak diolah. Jadi saya minta Pak Camat hubungi untuk bisa lahan itu dimanfaatkan. Jadi ya Pak Dhani, terima kasih, beliau ini cukup memberikan perhatian terhadap ini daerah. Ini tiap hari kita pernah di kantor. Kontak tadi ada di Batu Putih, corona. Saya bilang Pak kita bergeser karena di sana corona, tapi ini ada kelaparan juga ini. Nah, jadi kami rame-rame ini orang lihat bahwa ini Bupati larang tidak boleh rame-rame. Tapi saya bilang kalau rakyat mati baru kita datang untuk apa? Jadi kalau bisa dia setengah mati kita datang, kita hadir. Jadi saya lihat sebentar kalau memang ini besok kita intervensi. Kita intervensi dengan beras. Kita suruh komunikasi dan dolok bisa bantu 10 ton. Besok kalau memang kita intervensi, saya kerahkan semua kekuatan pemerintah, kita datang untuk bantu. Nanti dengan Pak Dhani. Nah, setelah ini nanti kami juga lihat nanti dengan Pak Dhani kita lihat TMMD. TMMD sudah jalan. Ya kami hampir terlupakan karena sibuk dengan corona, tapi Pak Dhani ada perhatian, nanti kita ramai-ramai kita lihat. Ya. Terima kasih. Ya. Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Timor Tengah Selatan Otniel Neonane secara terpisah di ruang kerjanya mengakui, sampai saat ini areal sawah bena yang sudah diolah seluas 2040 hektar. Dari target tanam 2.517 hektar, sudah terrealisir 1.972 hektar. Pihaknya bertekad untuk terus memaksimalkan luasan areal yang ada sesuai arahan Bupati guna menghandle kebutuhan beras masyarakat. Dari situ semua target tanamnya kita targetkan 2.517 hektar, sampai dengan Senin kemarin itu sudah olah 2.040 hektar. Dan sudah tanam 1.970 hektar. Ya, 1.970 hektar. Sesungguhnya untuk TTS ya setahun 360 ton. 360 ton. Tapi bukan hanya padi saja. Tapi kalau kita hitung padi saja ya lebih, dan mereka jual. Ini ada substitusi dengan lain, ada jagung, ada ubi, ada pisang, dan ya lain sebagainya. Kalau misalnya dengan luasan areal yang ada bisa mengcover kebutuhan? Ya sebetulnya bisa, dan artinya kebutuhan konsumsi terpenuhi, dan yang lebihnya dapat dijual untuk kebutuhan yang lain. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.